Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Rabu 9 April 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani waktu Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Sejumlah warga melakukan aksi demo menuntut agar penutupan jalan di Simpang Kota Piring Tanjung Pinang segera dibuka kembali. Meski diguyur hujan deras, sejumlah warga tetap nekat melakukan aksi demo di bahu jalan DI Panjaitan kilometer 7 Tanjung Pinang pada Rabu 9 April 2025. Mereka menyatakan protes sekaligus meminta agar penutup jalan di Simpang Kota Piring dibuka kembali karena dinilai menghambat akses lalu lintas warga sekitar. Bahkan warga nekat membuka paksa penutup jalan yang menghubungkan Jalan Kota Piring menuju Jalan DI Panjaitan serta arah kilometer 9 tersebut. Salah seorang warga Asnizar mengungkapkan aksi demo tersebut digelar karena penutupan Simpang 4 Kota Piring ini cukup merepotkan aktivitas mereka sehari-hari. Pasalnya, warga yang hendak menuju kilometer 7 terpaksa memutar terlebih dahulu di U-turn Jalan WR Supratman, arah RSUP Raja Ahmad Tabib yang jaraknya cukup jauh. Kita nggak kayak muter-muter kan untuk menghemat bensin. Soalnya dengan adanya muter kesana kemari ditutup ini, kita jadi bensinnya itu cepat habis. Satu, yang kedua itu waktunya memperlama waktu. Bu, tadi kita sempat hujan-hujanan ya Bu ya aksinya? Kita berjuang ya, namanya masyarakat kecil kan, kita harus memberikan ini kepada yang besar kan. Bu, tapi tadi kita buka secara paksa atau udah ada izin dari Disub, Bu? Belum sih, belum ada. Makanya kita buka secara paksa, Bu ya? Soalnya tadi kami dengar desas-desus ya, belum juga ini kan dari RT tadi. Katanya Disub tidak setuju membuka kan. Itu. Oke, makanya warga yang di sini memutuskan untuk buka paksa. Aksi warga tersebut juga dikawal oleh sejumlah aparat Polresta Tanjung Pinang. Kanit Patroli Satlantas Polresta Tanjung Pinang Ibda Maldin mengatakan pihaknya menurunkan 30 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi demo tersebut. Selain itu, puluhan personel gabungan juga akan mengamankan arus lalu lintas di kawasan Simpang Kota Piring. Pasalnya, traffic light belum berfungsi dengan baik setelah jalan persimpangan itu dibuka paksa oleh warga setempat. Saya kerahkan dulu untuk anggota untuk jaga di sekitar TL Kota Piring ini. Kita kurang lebih saya kerahkan 30 anggota gabungan dari Samapres sama lalu lintas nanti. Karena tadi upaya paksa dari masyarakat dan kita tidak bisa membendung upaya paksa tersebut, jadi kita cuma bisa inilah upaya kita untuk bisa mengatur di TL Kota Piring. Pokoknya agar tidak ada kemacetan ya. Berarti ini kita manual ya Bang ya? Ya, masih belum nyala soalnya traffic light-nya. Lucio Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengklaim arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah berjalan aman dan lancar. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengatakan arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah berjalan aman dan lancar. Nyanyang menjelaskan berdasarkan data yang diterimanya, kondisi arus mudik dan arus balik di Kepri tercatat seimbang, di mana sekitar 12% masyarakat Kepri melakukan mudik Lebaran 2025, sedangkan sekitar 10% melakukan perjalanan arus mudik. Jumlah pemudik di Kepri tahun ini secara keseluruhan mengalami sedikit lonjakan jika dibandingkan pada Lebaran tahun 2024. Pemprov Kepri secara khusus pun mengapresiasi keterlibatan semua pihak, baik TNI Polri, KSOP, serta petugas terkait lainnya sehingga arus mudik dan balik di Kepri berjalan aman dan lancar. Kemarin di arus mudik dan arus balik juga alhamdulillah lancar ya. Mulai daripada Pelni, pesawat, Roro semuanya kembali berjalan. Dan kita monitoring dengan kepolisian, dengan KSOP dengan Pelni, Roro semua berjalan dengan lancar bagus semua. Alhamdulillah tahun ini tidak ada lonjakan, memang ada sekitar 10-12%. Yang mudik, yang datang sekitar 8 ya sampai 10%, jadi seimbang lah. Jadi antara mudik dengan arus itu yang datang ke Provinsi Kepulauan Riau tidak terlalu jomplang seperti tahun berikut sebelumnya. Seperti diketahui pada Lebaran tahun ini, Pemprov Kepri menambah 1 armada kapal laut penyeberangan atau Roro untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada mudik Lebaran 2025.
Kapal Roro tersebut bernama KMP Teluk Singkil yang melayani rute antar provinsi dan kabupaten kota di Kepulauan Riau. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih Mas, tetap bersama kami. Pemerintah Provinsi Kepri berjanji akan segera menyelesaikan kewajiban sisa tunda bayar sebesar 110 miliar rupiah. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memastikan segera menyelesaikan kewajiban tunda bayar sebesar 110 miliar rupiah kepada para pelaksana kegiatan pembangunan tahun anggaran 2024. Ansar menyatakan tunda bayar tersebut akan dilakukan setelah proses penandatanganan peraturan kepala daerah atau Perkada rampung dalam minggu ini. Selain itu, dirinya juga menegaskan tahun ini Pemprov Kepri akan melakukan penghitungan anggaran secara lebih cermat guna mencegah terjadinya tunda bayar di masa mendatang. Terutama tunda bayar, dan tunda bayar akan segera kita selesaikan karena itu juga ditunggu-tunggu oleh para pelaksana kegiatan. Makanya kita berhitung betul tahun ini agar ke depan insya Allah tidak ada tunda bayar lagi. Pak, itu target kita kapan Pak? Ya, tunda bayar itu selesai. Ya kalau ini perkada selesai kan masing-masing dinas kita minta sesegera mungkin nanti mengusulkan itu ke BKAD agar diproses pembayaran. Tinggal 110 lagi Pak. Ya nanti kan kita lihat cash flow-nya juga ya. Kalau bisa satu tahap ya satu tahap kita selesaikan. Kalau tidak ya mungkin tahap kedua nanti di triwulan berikutnya. Sebagaimana diketahui, Pemprov Kepri mengalami sisa tunda bayar sebesar 110 miliar rupiah dari total keseluruhan total tunda bayar sebesar 186 miliar rupiah. Utang tunda bayar tersebut didominasi oleh kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Anggota DPRD Provinsi Kepri, Bobi Jayanto menyerahkan bantuan aset kepada warga perumahan Air Raja Tanjung Pinang melalui kegiatan reses Selasa sore kemarin. Bertempat di lapangan voli RW 03 Perumahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, anggota DPRD Kepulauan Riau Dapil Kota Tanjung Pinang, Bobi Jayanto menggelar kegiatan reses pada Selasa 7 April 2025. Kegiatan reses tersebut merupakan agenda rutin legislator Bobi Jayanto untuk menampung aspirasi masyarakat setempat. Dalam kegiatan ini, politisi Nasdem tersebut turut menyerahkan bantuan aset berupa tenda, kursi, dan sejumlah bantuan lainnya kepada warga perumahan Air Raja. Aset yang diberikan ini merupakan hasil dari penjaringan aspirasi masyarakat yang sebelumnya telah disampaikan kepada Bobi Jayanto. Saya menjalankan reses ya di RW 03 sama ada 6 RT di sini. Dari reses ini kita banyak mendapatkan masukan dari warga di sini, dan kedua saya menyerahkan bantuan kepada warga di sini sesuai dengan aspirasi yang pernah disampaikan kepada saya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita berikan kepada warga sini bisa dirawat dengan baik dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh warga di sini. Dan ini ya kita serahkanlah kepada Pak RW dan RT-RT-nya mengkoordinasikan ya siapa yang bertanggung jawab terhadap barang-barang yang kita serahkan. Saya rasa itu. Barang tenda apa aja Pak ya? Oh, kita serahkan ada 2 tenda, ada 100 kursi, ada rice cooker, ada piring anyaman, ada bantuan untuk pemasangan meteran di pos Kamling. Pos Kamling Blok F. Blok F. Ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan, dan kita sudah bantu pemasangan lampu belasan, lampu penerangan jalan. Mewakili warga RW 03, Siswo Umar Bakir menyampaikan ucapan rasa terima kasih atas bantuan aset yang diberikan oleh legislator Bobi Jayanto. Warga berharap Bobi Jayanto dapat selalu memperhatikan kondisi masyarakatnya selama menjabat menjadi anggota DPRD Kepulauan Riau. Kami sebagai warga sini mengharapkan agar senantiasa beliau sering diberikan kesehatan, kekuatan agar bisa datang selalu di sini untuk melihat kami dengan apa adanya kami di sini dengan warga Perumahan Bumi Air Raja. Misbah Sabilal Arsi dari Tanjung Pinang melaporkan.
Penerimaan siswa baru pada tahun ajaran baru tahun 2025-2026 di Kabupaten Bintan akan mengalami perubahan istilah dari PPDB menjadi SPMB. Penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025-2026 akan mengalami perubahan nama, yaitu dari penerimaan peserta didik baru atau PPDB, kini menjadi sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Kepala Dinas Pendidikan Bintan, Nafrion, menyampaikan perubahan nama tersebut diiringi dengan berbagai penyempurnaan pola penerimaan siswa baru. Salah satu perubahan utamanya adalah peralihan dari sistem zonasi ke sistem domisili, serta perubahan persentase jalur penerimaan yang diharapkan dapat lebih memenuhi kebutuhan sekolah dan siswa. Sementara sistem pendaftaran peserta didik dilakukan secara online, yakni melalui website yang akan disediakan oleh pemerintah. Sudah rapat lanjutan yang ketiga untuk PPDB. Sistem masih menggunakan online, insya Allah. Cuman ada beberapa pola yang dirubah, yang dulunya zonasi, sekarang menjadi domisili. Kemudian ada persentase juga berubah, lebih domisili dikurangi, lebih banyak ke prestasi. Persentase prestasi itu diperbesar nanti. Cuman berapa besarnya nanti hasil rapat kita di internal lah. Kementerian memberikan batas minimal, nanti kebutuhan di Bintan nanti akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Kira-kiranya kapan akan mulai dibuka, Pak? Prosesnya bulan 5 nanti sudah mulai sosialisasi, pelaksanaan nanti di Juni. Nafrion menambahkan perubahan PPDB menjadi SPMB akan disosialisasikan mulai bulan Mei 2025 mendatang. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Pelaksanaan lomba MTQH tingkat Kabupaten Bintan akan berlangsung pada pertengahan bulan April 2025 di wilayah Kecamatan Bintan Utara. Usai dilaksanakannya lomba Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis atau MTQH pada tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan, pemerintah Kabupaten Bintan akan kembali menggelar lomba MTQH tingkat Kabupaten Bintan pada pertengahan bulan April 2025 ini. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengungkapkan pelaksanaan MTQH tingkat Kabupaten Bintan akan berlangsung di Kecamatan Bintan Utara. 6 hari lagi MTQ. Kapan, Pak? Tanggal 14 ya. Lokasinya, Pak? 14 ya, 14 di Bintan Utara, 14 April ini. Makanya kita fokus pelaksanaan MTQ dulu, nanti setelah selesai itu kita menyesuaikan. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok BNewsClick untuk berita menarik lainnya.